Hi Church, welcome to C3 Online Experience. Saya percaya saudara semua diberkati. Dan pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Nah saudara, saya ajak kita untuk sungguh-sungguh fokus, luangkan waktu kali ini bersama dengan tim worship, kita tinggikan Tuhan. Setelah itu, Pastor Michael akan sharing firman Tuhan. Saya berdoa biar saudara semua diberkati pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Welcome to C3 Online Service. Aku ingin mengajak kita semua untuk baca satu ayat di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku percaya bahwa walaupun kita di rumah, kita masih bisa beribadah. Ada satu quote yang saya suka berkata, "You can quarantine people, but you can't quarantine worship." So, let's worship together.
di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, kami kagum
Fajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku
Selamat pagi, Sitri. Happy Sunday. Saya hari ini ingin share satu topik yang sebenarnya bulan ini mau kita bahas, yaitu tentang fearless. Saya mau memberikan 2 poin pemikiran saya tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita. Saya tahu kita nggak bisa beribadah seperti biasanya, kita nggak bisa bekerja seperti biasanya. Hari-hari normal kita berubah secara drastis. Tapi satu hal yang saya tahu, kita sebagai gereja nggak perlu takut oleh perubahan-perubahan. We are not subject of fear. Gereja buat saya hari-hari ini perlu kembali kepada esensinya. Kenapa gereja ada? Dan apa itu gereja? Saya selalu berkata gini, gereja itu adalah kita, bukan gedung, bukan juga fasilitas. Sehingga ibadah itu bukan satu event. Jadi kita nggak perlu sampai bingung waktu ada seruan soal stay at home, pemerintah menghimbau kita untuk social distancing dan segala macam. Kita tetap bisa beribadah. Saya percaya beberapa poin yang akan saya bagikan ini akan menolong kita untuk tambah lebih kuat, get stronger, to be fearless these days. Saya percaya yang kita butuhkan sebagai gereja itu not just get through the situations, not just survive. Tapi kita perlu thrive. Kita perlu grow despite our condition. And I pray at this moment you will think different. Saudara akan berespon berbeda daripada biasanya. Nah, kita bisa memilih antara kita mau bereaksi atau kita mau berespon. Mungkin ada beberapa yang punya bisnis yang nonton online service kita hari ini, sedang merasa bahwa nggak tahu perlu berbuat apa. Mungkin ada yang dirumahkan juga. Saya cuma mau bilang, jangan bereaksi. Jangan lari dari situasi. Tapi berespon dengan iman, harapan, dan kasih lebih lagi. Terlebih lagi gini, biarin situasi itu tahu bahwa they cannot have our nations, our city, our church, our family even. Terlebih lagi our health. Oke, ada 2 poin yang saya mau share hari ini. Yang pertama, how we get through these days. Yang pertama adalah the word of God will be our protections against fear. Kalau hari-hari ini kita sering nonton berita kan, bersyukur aja untuk berita yang jelas dan akurat. Yang bisa kasih info buat kita, jadi kita tahu harus berbuat apa. Bersyukur untuk para profesional, bersyukur untuk orang yang bawel banget, yang constantly checking on us, nanya terus. Thank God untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang selalu risk assessing, kadang berlebihan. Bersyukur juga untuk sosial media, karena lewat sosial media kita bisa bertemu kayak sekarang. Tapi begini, nggak ada dari semua yang di atas itu akan jadi kita punya protection. Bukan perkataan manusia, bukan kata orang banyak. Tapi firman Tuhan yang akan jadi protection kita. Yang akan melindungi hati dan pikiran kita dari ketakutan. Saya mau kita sama-sama baca Efesus 6 ayat 10-11. Dikatakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Seluruh perlengkapan senjata Allah akan menolong kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Semua ini hanya tipu muslihat. Jangan kasih kredit iblis lebih daripada ini. Nah, kita sebagai orang Kristen kadang sangat pintar, sangat ahli dalam kasih kredit lebih kepada iblis. Jangan bikin iblis jadi lebih penting. Jangan salah fokus. Yesaya 54 ayat 17. Dikatakan begini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Oke? Ayat ini berbicara gini, hidup seorang percaya bukan hidup tanpa ancaman atau tantangan. Being a believer is not a life without a threat. Ada senjata atau ancaman yang direncanakan untuk kita. Itu pasti. Cuman masalahnya gini,
buat orang percaya nggak akan berhasil. Semua senjata yang ditempa terhadap hidup mereka nggak akan berhasil. Ini janji Tuhan. Seperti Tuhan punya rencana untuk kita, kita mesti tahu bahwa iblis juga punya rencana untuk kita. Dan rencana iblis selalu berkaitan dengan mencuri atau membunuh. Mencuri damai sejahtera, membunuh iman kita. Jadi iblis memang punya rencana, tapi Tuhan juga punya rencana untuk kita. Yeremia 29 ayat 11. Berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Yeremia ngerti banget. Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita mesti hancurin semua rencana iblis yang dalam hidup kita. Rencana iblis tuh kayak gini. Pikiran-pikiran datang pada kita yang ngomong begini, kamu akan kehilangan segalanya. Coba bayangin, kamu akan kena virus, kena infeksi, kamu akan sakit, keluargamu akan sakit. Semua tentang ketakutan, dia curi kita biar damai sejahtera. Tapi hari ini, firman Tuhan berkata kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata Allah dan berdiri menginjak semua tipu muslihat iblis. Karena kita tahu bahwa gini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mari saya berikan beberapa perlengkapan senjata Allah. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Makanya gini, jadi orang percaya jangan baca Alkitab cuma separuh. Cuma baca perjanjian baru aja. Di sini dikatakan darah itu menjadi tanda. Waktu kita terima Yesus ada perubahan DNA yang terjadi melalui proses kita terima Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat kita. Kita punya darah Yesus dalam hidup kita. Dan itu akan jadi tanda. Darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Yang membayar semua kita punya pelanggaran, dosa, dan kelemahan kita. Jadi gini. Kita mesti percaya gini, apapun yang terjadi, mau itu virus apapun, kalau dia, istilah gini, kita nggak bisa bilang ini virus nggak ada di sini atau virus ada di sini. Kita nggak bisa pilih itu. If we go out, we have to go out. Karena gini, ada beberapa orang yang tidak punya pilihan, they have to go out, they have to go to work. Mereka mesti kerja. Saya mau cuma bilang begini, nggak usah takut. Kalau kita harus melakukan itu, saya percaya ada perlindungan darah Kristus atas kita. Nggak ada plague yang bisa prosper against us. Mazmur 121 ayat 1-8 berkata begini. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dalam artian gini, waktu kita sedang tidak berjaga-jaga pun dalam tidur kita, Tuhan tetap berjaga-jaga atas kita. Lalu dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya mau gini, kita sama-sama bangun kesadaran ini. Setiap kali ketakutan, kekhawatiran itu datang, ingat janji Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 91 gini, bahasa Inggrisnya katakan gini. You who sit down in the high God's presence, spend the night in the shadow. Say this, God, you are my refuge. I trust in you and I'm safe. That's right. He rescues you from hidden traps. Hidden traps berkata gini, hal-hal yang kamu nggak bisa lihat. Shields you from deadly hazards. His huge outstretched arms protect you. Under them you are perfectly safe. His arms fend off all harms. Fear nothing. Not wild wolves in the night. Not flying arrows in the day, not disease that prowls through the darkness, not disaster that erupts at high noon. Satu kali mungkin akan ada berita tentang outbreak
Mungkin ada yang terpapar virus dekat rumah kita. Saya mau gini, kita bukan menjadikan itu sebagai kebenaran, tapi firman Tuhan yang jadi kebenaran dalam hidup kita. Sebenarnya gini, kalau saya mau bilang bukan virus yang akan menghancurkan kita, tapi ketakutan akan virus dan penyakit yang akan menghancurkan kita terlebih dahulu. Saya mendefinisikan gini, fear itu sebagai false evidence that appears real. Suatu bukti yang salah, tapi terlihat nyata. Saya baca satu statement dari CDC yang mengatakan bahwa kebanyakan dari kita akan terpapar virus. Nah, itu hal yang menakutkan kan sebenarnya. Jadi saya cuma mau bilang gini, kita mesti aware God's protection through His words is not only from the virus, tapi juga terhadap ketakutan yang disebabkan oleh virus itu. Yang nomor 2, yang pertama adalah firman Tuhan itu akan jadi protection kita melawan ketakutan. Yang kedua, switch your fear. Being fearless is not without fear, tapi lebih kepada merubah fokus dari rasa takut tersebut. As a person, siapapun akan takut terhadap sesuatu. Definisi lain dari kata takut adalah kekaguman yang besar. Takut dan ketakutan adalah dua hal yang berbeda. Ketakutan adalah hasil dari rasa takut. Oke? Takut juga bisa dijelaskan sebagai penyembahan. Makanya waktu firman Tuhan berkata takut akan Tuhan, itu sebenarnya reverse ke kekaguman akan Tuhan yang besar. Kata pastinya adalah awe. Kita tidak bisa mengusir rasa takut. Kita cuma bisa rubah fokusnya. Bukan pada ketakutan. Yesaya 8 ayat 13, New Living Translation bilang begini. Do not fear anything except the Lord Almighty. He alone is the Holy One. If you fear Him, you need fear nothing else. Dengan kata lain, jangan sembah yang lain daripada Tuhan. Jangan sembah ketakutan. Kita ketakutan berlebihan. Ketakutan yang sampai infected, jangan sampai kena virus. Mungkin ada yang takut dipecat. Mungkin ada gembala yang takut kehilangan jemaat, kehilangan persembahan, ataupun apapun itu, income. Karena mereka lihat, kalau nggak ada income, nggak bisa bayar apa-apa. Ayat ini berkata pada kita, switch your fear. Rubah fokus dari ketakutan kita. Stop worshiping the virus. Ya kan? Stop worshiping your conditions. Tanpa sadar, sebenarnya kita sudah menyembah terhadap tipu muslihat iblis yang sudah dirancangkan untuk kita. So in order to be fearless, we have to fear filled with God's presence. Have more Jesus conscious. Lebih dari apapun. If you fear Him, dalam kurung, worship in awe of Him. He will keep you from any harm. Hari-hari ini gini, bagus untuk kita kembali kepada fakta bahwa kita perlu Tuhan setiap hari. Hal yang mungkin selalu kita lewatin. Waktu kita masih sibuk, kita bisa kerja seperti biasa semuanya. For us, sekarang yang dulu going out itu kayak begitu aja. Sekarang jadi terasa like privilege gitu loh. If you go out and then you come back dalam kondisi yang tidak sakit, yang apa, kita bisa mengucap syukur. Yang dulu kita nggak bisa mengucap syukur hal-hal kayak begitu. Hari-hari ini kita terpaksa untuk submit kepada kedaulatan Tuhan atas hidup kita dan betul-betul hanya ngandalin Tuhan. Mungkin yang nonton hari ini nggak ada opsi untuk work from home. Mungkin saudara ada yang dokter, Gojek, Grab driver atau apa aja. Kalau saudara nggak kerja, saudara nggak makan. Nggak ada dari kita mungkin yang semua punya kemewahan untuk stay di rumah. Saya mau saudara untuk pegang firman Tuhan. Believe it like never before. And stay safe. Ambil segala macam precautions yang saudara perlu. Dan saya percaya you will be okay. Tapi untuk kita yang punya kemewahan untuk bisa spend time di rumah,
work from home, coba dengar ini. Jangan selfish, jangan egois. Kalaupun saudara tidak terkena virus, saudara bisa jadi carrier. Nah, saya percaya perlindungan Tuhan atas kita sempurna. Tapi firman Tuhan berkata begini, usahakanlah kesejahteraan kotamu kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Nah, kesejahteraan kota ini harus kita usahain. Itu bentuk praktikal kita dalam melakukan firman Tuhan. Saya mau tutup dengan satu ayat. Filipi 4 ayat 6-7 berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya berdoa ada damai sejahtera yang memelihara akal sehat dan pikiran kita semua, sehingga kita dimampukan untuk melakukan tindakan yang benar dan pada saat yang tepat. Tuhan berkati. Stay safe, stay healthy. God bless. Saudara, jangan takut. Kalau saat ini saudara sudah menghadapi banyak pergumulan, banyak hal yang saudara nggak kuat dengan kekuatan sendiri, saudara butuh didoakan, izinkan kami mendoakan saudara saat ini. Itu kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih itu janjimu bahwa kami tidak perlu takut lagi karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengadopsi kami, Bapa yang menyertai kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala kekhawatiran kami. Baik itu kekhawatiran dalam pekerjaan, ekonomi, hubungan, kekhawatiran untuk masa depan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau-lah yang menjamin masa depan kami. Sudah terima berkat Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga saudara, kalau saudara telah mendengar firman Tuhan tadi dan sudah belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara hari ini mau membuka hati menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa ikutin doa saya saat ini. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Pada hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari dan seluruh kebaktian dari tadi sampai akhirnya, saudara bisa hubungin kami. Kami rindu untuk bisa connect dengan Anda semua. Saudara bisa telepon, ada nomor di bawah ini, kami rindu juga bisa bertemu dengan saudara, mungkin nanti kalau keadaan sudah membaik, Anda bisa telepon dan sebagainya. Terima kasih untuk perhatian saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.